Usai Martin Paes, ada dua sosok pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia. King Indonesia siap mendunia di Piala Dunia, bak penyembuh lara usai kekalahan di semifinal Piala Asia U23 2024. Kabar baik ini dikirim langsung oleh Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir untuk para pecinta tanah air. Erick Thohir mengabarkan bahwa ada update terbaru soal dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Martin Paes. Martin Paes sukses menjalani proses sumpah WNI, kini Erick Thohir juga membeberkan dua nama lagi yang bakal menyusul. Yap, Martin Paes baru saja ucap WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa, 30 April 2024. Dengan demikian, kiper FC Dallas ini bisa segera menjadi amunisi terbaru milik timnas Indonesia. Lalu di acara terpisah, Martin Paes terlihat bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Momen tersebut ternyata tak hanya diikuti oleh Martin Paes saja melainkan, dua nama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Mereka ialah Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Melalui perkataan Erick Thohir bahwa keduanya bakal menjalani proses ucap WNI serupa dengan Martin Paes. Hari ini Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Kelvin Verdonk, pemain NEC Nijmegen dan Jens Raven, pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, kata Erick Thohir melalui caption postingan Instagramnya. Adapun nama Kelvin Verdonk dan Jens Raven bukanlah wajah baru soal rumor pemain naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan pelatih Shin Tae-yong telah mengkonfirmasi sebelumnya bahwa Kelvin akan bergabung. Kelvin memang sedang berusaha dinaturalisasi, ujar Shin Tae-yong dilansir dari Bola Sport awal April 2024 lalu. Mungkin pada bulan Juni semua proses naturalisasinya akan selesai, tambahnya. Kini, omongan dari Shin Tae-yong makin dekat dengan pembuktian. Di mana kedatangan pemain bek kiri itu untuk memulai proses naturalisasinya. Lalu untuk Jens Raven juga bukanlah barang baru soal rumor pemain naturalisasi. Namanya mencuat setelah Erick Thohir memastikan pendamping Kelvin untuk bukanlah sosok Ula Romeni. Kala itu Erick Thohir membocorkan terdapat dua pemain naturalisasi yang bakal digarap PSSI. Satu diantaranya merupakan seorang striker. Karena telah terbuka sosok Kelvin dari omongan Shin Tae-yong, maka satu sosok saat itu yang tinggal menjadi teka-teki. Striker salah satunya, dari dua pemain yang akan dinaturalisasi, ucap Erick Thohir kepada awak media. Saya pastikan bukan itu, Ula Romeni, tutur mantan Presiden Inter Milan tersebut. Lantas, setelah itulah nama Jens Raven mencuat ke permukaan. Terlebih striker satu ini juga sempat diintip Shin Tae-yong saat bermain bersama klubnya, FC Dordrecht. Momen itu terjadi saat pertandingan level U21 antara ADO Den Haag melawan klub yang diperkuat Jens Raven, FC Dordrecht, pada akhir Februari 2024 lalu. Bahkan Shin Tae-yong sempat mengabadikan foto dengan Jens Raven serta Rafael Struijk yang juga turut serta dalam pertandingan. Dan itulah dua pemain naturalisasi terbaru yang dikejar oleh PSSI setelah Martin Paes. Komentari Kelvin Verdonk yang salaman dengan Erick Thohir, Ula Romeni dan Mees Hilger siap perkuat timnas Indonesia. Saat ini PSSI masih terus memproses sejumlah pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar dapat memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, kiper klub Amerika Serikat, Dallas FC, yakni Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kini PSSI mengumumkan dua pemain naturalisasi tambahan yang masuk ke dalam program naturalisasi. Pertama pemain berusia 18 tahun yang kini bermain untuk FC Dordrecht U21 dan penggawa NEC Nijmegen yang berkompetisi di divisi utama Liga Belanda, yaitu Verdonk. Untuk nama yang terakhir, ia tercatat sudah berusia 27 tahun dan memiliki pengalaman yang banyak di Liga Belanda. Tercatat Verdonk pernah bermain untuk Feyenoord hingga FC Twente. Verdonk pun tampak senang hingga mengupload foto ketika dirinya bertemu dan bersalaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Menariknya, dalam postingan terbaru Verdonk tersebut ada dua pemain naturalisasi lainnya, yakni Ula Romeni dan Hilgers yang ikut berkomentar. Romeni meninggalkan kalimat, pemain besar, di kolom komentar, sementara Hilgers hanya menaruh emotikon mata hati. Jelas netizen pun ramai ikut mengomentari komentar Hilgers dan Romeni. Kebanyakan menanyakan kapan menyusul Verdonk dan Jens Raven untuk masuk program naturalisasi.
Namun, nyatanya sejauh ini dua pemain tersebut belum memberikan sinyal untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hilgers bahkan secara terang-terangan pernah menolak ajakan bergabung ke timnas Indonesia karena merasa belum waktunya, sebab ia masih berusaha mengejar masuk skuad Belanda. Hal yang serupa juga berlaku untuk Romeni. Pemain FC Utrecht itu merasa masih terlalu cepat untuk meninggalkan peluang memperkuat timnas Belanda. Jadi, ada tampaknya Romeni dan Hilgers dalam waktu dekat ini belum tertarik membela timnas Indonesia. Ini dia wasit di laga timnas U23. Sivakon Peudom bakal bertugas pada laga timnas U23 Indonesia versus Irak. Kepastian ini diumumkan langsung oleh pihak AFC. AFC menjabarkan bahwa ada 7 wasit yang bakal bertugas di laga timnas U23 Indonesia versus Irak. Posisi wasit utama ditempati oleh Majed M. Al-Shamrani. Majed M. Al-Shamrani merupakan wasit asal Arab Saudi. Ia sebelumnya sempat memimpin laga timnas U23 Indonesia versus Australia pada babak penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Kala itu, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Majed M. Al-Shamrani nantinya bakal ditemani 2 asisten. Mereka adalah Hesham Mohamed, asisten wasit 1, dan Omar Ali Al-Jamal, asisten wasit 2. Wasit keempat diisi oleh Hana Hattab. Seitlin Vladislav akan menjadi pengawas wasit. Sedangkan posisi 2 wasit VAR ditempati oleh Abdullah Dafer dan Sivakon Peudom. Para pecinta sepak bola tanah air tentu tak asing dengan nama Sivakon Peudom. Sivakon kini sedang menjadi perbincangan hangat supporter timnas U23 Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari adanya beberapa keputusan Sivakon yang dinilai kontroversial pada saat timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan. Beberapa contoh keputusan kontroversial Sivakon yakni pertama adalah dibatalkannya gol Muhammad Ferrari. Kala itu, Sivakon meminta wasit utama untuk mengecek VAR setelah Ferrari mencetak gol. Hasil pengecekan membuat gol Ferrari dibatalkan karena Ramadan Sananta terlebih dahulu berada di posisi offside. Keputusan kontroversial kedua adalah terkait kartu merah Rizky Ridho. Wasit utama awalnya tak memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho dan sempat melanjutkan permainan. Namun, Sivakon meminta wasit mengecek VAR dan akhirnya Rizky Ridho diganjar kartu merah. Kalah jumlah pemain, timnas U23 Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 0-2. Sementara itu, duel timnas U23 Indonesia versus Irak bakal terlaksana pada 2 Mei 2024. Ini merupakan laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia wajib meraih kemenangan bila ingin lolos langsung ke Olimpiade 2024.